Ini adalah ekspedisi yang ke-22 dan 23. Sebuah ekspedisi yang berbeda dengan ekspedisi sebelumnya. Kami harus melakukan perjalanan dalam segala keterbatasan dan protokol kesehatan yang ketat akibat pandemi COVID-19. Namun hal ini sama sekali tidak mempersurut langkah kami. Kurang lebih 3 bulan telah dilalui untuk mempersiapkan kebutuhan selama perjalanan, mulai dari pendanaan, peralatan, pelatihan, hingga konsultasi dengan berbagai pakar kami lakukan untuk melanjutkan estafet ekspedisi 50 Taman Nasional yang ada di bumi Ibu Pertiwi. Perlahan namun pasti, kali ini kami menelisik potensi keanekaragaman hayati Taman Nasional di ujung tanah Jawa, di mana kita tahu Jawa dengan padatnya jumlah manusia memiliki ekosistem asli bak nirwana yang aman dan terlindungi. Untuk tujuan itu, 30 hari di lapangan pun kami tempuh. 15 hari kami di Taman Nasional Ujung Kulon dengan kegiatan penelitian aktivitas harian Owa Jawa. Tempatnya pada Blok Cimahi Resort Kalejetan. 15 hari lainnya kami lanjutkan untuk beralih menuju Taman Nasional Alas Purwo untuk melakukan riset mengenai aktivitas lutung Jawa di Resort Pancur. Kami memilih satwa untuk kami eksplorasi karena kami tahu satwa tidak perlu berjaga jarak, bahkan menggunakan masker selama pandemi. Oke, setelah ini kita akan menuju stasiun Lempuyangan, kita akan melakukan perjalanan menuju stasiun Pasar Senen, lalu kita akan menuju Taman Nasional Ujung Kulon. Ketahuan. 13 Oktober 2021. Kami berangkat menuju Taman Nasional Ujung Kulon. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kami melakukan check-in dan menunggu kereta datang menjemput. Sepuluh jam lamanya kami menikmati perjalanan di dalam dinginnya kereta Malang. Singkat cerita, perjalanan jauh pun berakhir di stasiun pemberhentian Pasar Senen. Dan kemudian kami dijemput dengan mobil untuk menuju Balai Taman Nasional. Kami mempacking dan menata barang bawaan dengan baik untuk siap melanjutkan perjalanan menuju Balai Taman Nasional. Sebagaimana masyarakat lainnya, persyaratan administrasi harus dilalui untuk memasuki kawasan Taman Nasional. Bertemu dengan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Malah sebagai agama ya, cukup kreatif, jadi sudah berkeliling ke hampir 50 lebih taman nasional di Indonesia ya. Kami berkesempatan untuk ikut serta kegiatan patroli perairan dan melakukan eksplorasi ekowisata yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Pemasangan, memang kita ada indikator di mana kamera itu harus dipasang. Setelah itu, kami pun kembali dengan kendaraan yang sama. Kami berjalan jauh masuk ke dalam kawasan menuju posko RPU atau Rhino Protection Unit, sebuah lembaga hasil kerjasama dengan Yayasan Badak Indonesia yang didirikan khusus untuk memperkuat sistem keamanan badak Jawa. Setelah semalaman meluruskan badan dan melenturkan kembali otot, sisa perjalanan kami menuju kantor Seksi 1 Taman Nasional Ujung Kulon. Kami melakukan presentasi, hendak menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami. Tujuan pertama, ekspedisi 50 Taman Nasional ini merupakan program kerja jangka panjang dari Mapala Agama yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menguak terkait potensi-potensi apa saja yang ada di taman nasional yang ada di Indonesia. Lokasi itu Gunung Gede? Kawasan Gunung Gede dan nanti lebih spesifiknya di Jalur Cimahi. Cimahi ya.
Esok harinya, kami diantar oleh Bapak Ujang Acep, Kepala Seksi 2, untuk menuju Dermaga Taman Jaya untuk bertemu dengan RPU. Kesempatan kali ini, kami berpatroli menjelajahi zona pemanfaatan bahari. Kami menaiki kapal paling disegani di daerah Semenanjung Ujung Kulon yang lengkap dengan perlengkapannya seperti senapan, GPS, beberapa ruang kamar, dapur, dan perahu kecil bernama Sukoci untuk menyisir sungai-sungai kecil yang masuk menuju kawasan. Selama 5 jam, kami terombang-ambing di atas kapal menuju Pulau Pecang. Selama perjalanan, kami melihat Gunung Honje berdiri kokoh serta fakta bahwa alam terus berevolusi melalui kondisi daratan yang sedang tersuksesi akibat hantaman tsunami pada tahun 2018. Sirine kapal RPU pun berbunyi. Ini pertanda kapal akan berhenti pada suatu tempat. Ya, kini kami berada di Pulau Pecang. Pulau seluas 125 hektar dengan kehidupan pariwisata lengkap dengan satwa liar di dalamnya. Kedatangan kami disambut oleh burung elang paruh putih yang sedang berterbangan di pulau ini. Makaka, kijang, biawak, bahkan babi hutan seringkali melintas di depan bangunan semi permanen yang ada. Kami menyeberangi laut kembali untuk menuju Savana Cidaon yang berlokasi tepat di pulau seberang Pulau Pecang. Kami mengalir menggunakan perahu Sukoci milik RPU. Perlu berjalan kaki selama 30 menit untuk menuju lokasi ini. Sesampainya di lokasi, kami melihat kawanan banteng Jawa dan merak hijau hidup bebas melakukan aktivitasnya pada savana tersebut. Senja pun datang. Satwa-satwa pun pulang menuju dalam kawasan hutan. Begitu juga kami. Kami kembali menuju kantor yang berada di Pulau Pecang. Hari pun berganti. Kami pun terus berjalan. Kami menuju peninggalan budaya Tanjung Layar. Kapal RPU kembali mengantar kami menuju Dermaga Cibom. Dermaga yang tidak pernah terselesaikan dari masa penjajahan Belanda sampai sekarang. Oke teman-teman, ini adalah hari kedua kita berada di Pulau Pecang. Tadi kita melakukan penyeberangan menuju Blok Cibom sekarang. Selanjutnya kita akan melihat peninggalan sejarah yang ada di Blok Cibom ini. Terdapat beberapa bangunan yang sudah lapuk di dalamnya. Kami lanjut menyusuri jalan setapak selama 2 jam untuk menuju Tanjung Layar. Jalur ini merupakan jalur lama sehingga tak jarang kami harus melompati dan memangkas beberapa semak yang menghadang selama perjalanan. Sampailah kami pada situs budaya Tanjung Layar. Kami melihat terdapat satu menara yang masih kokoh berdiri. Ya, menara ini merupakan menara yang baru didirikan pada tahun 1972. Terlihat hamparan pantai dan tebing tinggi yang begitu menakjubkan. Kami menuju 2 runtuhan menara yang telah runtuh sebelumnya. Menara ini adalah saksi kuatnya letusan Gunung Krakatau kala itu. Puing-puing bangunan berserakan di mana-mana. Semua hal yang ada di sini seakan mengisyaratkan kepada kami apa yang telah terjadi.
Senja berganti malam. Lampu perahu mulai dinyalakan dan kami bergegas untuk pulang. Perjalanan melalui samudra yang cukup panjang, akhirnya kami sampai di Dermaga Taman Jaya, lanjut menuju kantor seksi 1. Hari berikutnya, kami menuju Dusun Cipakis yang berada di kawasan Taman Nasional. Untuk menuju dusun tersebut, kami mengendarai mobil dan dilanjut berjalan kaki selama 1 jam, menyusuri daerah persawahan menuju rumah Ibu Min sebagai lokasi menginap selama kami melakukan riset tentang owa Jawa. Berbicara tentang mengamati owa Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang lumayan menguras tenaga. Kami berangkat menuju lokasi dengan berjalan kaki selama 1 jam, menyusuri jalan yang becek akibat hujan semalam. Menyeberangi anak sungai, mendaki tanjakan, bahkan kadang selama perjalanan itu, kami harus menggunakan ponco karena hujan yang menerpa. Sampailah kami di lokasi. Setelah menanti dan mencari, akhirnya mereka menampakkan diri. Ketika mereka muncul, kami langsung berdiri dan mencatat segala aktivitas yang mereka lakukan. Mulai dari bangun dari tidur, lokomosi, mencari makan, bermain, berkegiatan sosial, defekasi, urinasi, dan sampai mereka tertidur kembali. Usai mengamati perilaku owa Jawa, kami merambah pengetahuan menuju habitatnya dengan melakukan pencatatan kondisi vegetasi yang ada. 113. Selain lokasi penelitian, lokasi ini merupakan petilasan yang diyakini masyarakat sekitar. Kehadiran mereka tidak mengganggu keberadaan owa Jawa. Sehingga kami pun memantau owa Jawa memakan daun dan buah kemloko di atas pohon tempat peziarah melantunkan doa. Badan kata Tuhan. Setelah usai kegiatan pengambilan data, kami turun menuju rumah Ibu Min. Lanjut dengan olah data dan analisis data sementara. Setelah data yang kami butuhkan lengkap, kami kembali menuju kantor Seksi 3 Taman Nasional Ujung Kulon untuk berdiskusi mengenai konservasi owa Jawa yang ada. Itu tadi yang menjadi satu prioritas di Seksi 3 itu owa Jawa. Owa Jawa ya, Phyllobates molossan gitu. Itu yang menjadi prioritas, dipantau sampai nanti dari menjadi ibu IKK sampai tahun 2024 nanti akan dilaporkan terutama jumlah populasinya. Setelah kami mengetahui sudut pandang pengelolaan, kami lanjut untuk menuju Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk melakukan presentasi hasil. Suasana yang interaktif timbul dalam sebuah presentasi menjadi sebuah diskusi. Pak Sudin apa sekarang? Kan kita kajian di Gunung Halimun salah. Iya. Berarti apa ya? Berarti orang lapangan. Berarti orang lapangan gitu. Usai diskusi, kami berpamitan kepada kepala balai dan seluruh pihak yang mendampingi. Kami kembali menuju rumah yang selalu kami rindukan. Ya, sekre kami, Sekretariat Mapala Silvagama.
Roda terus berputar. Begitu pula perjuangan tim lapangan ekspedisi 50 Taman Nasional. Kembalinya dari ujung barat Pulau Jawa, kini dengan tim yang berbeda. Selang 1 minggu berangkat menuju ujung timur Taman Nasional Alas Purwo. November, kami berangkat. Kami melaju dengan menggunakan transportasi darat selama 12 jam lamanya. Kami beralih dengan transportasi darat dan tibalah kami di Taman Nasional Alas Purwo. Pagi yang cerah, kami bertemu dengan Kepala Seksi 1, Pak Probo. Kami diajak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Taman Nasional melakukan pemanenan data kamera trap di daerah zona rimba Taman Nasional Alas Purwo. Kamera trap terpasang di dalam hutan bambu. 2 jam lamanya kami bersama petugas mencari kamera tersebut. Pecah. Luk ngono. Itu dong. Tak mudah untuk menemukannya. Sesekali, kami harus berhadapan dengan anak sungai dan tanah yang amblas akibat hujan semalam. Rumpun bambu yang ada dan daun yang berguguran menutup jalan. Berkali-kali, kami harus menebas bambu yang menghadang, menerobos, lalu berhati-hati karena jalur yang kami lalui merupakan jalur lalu lintas satwa. Ya itu sudung. Sudung itu sarangnya babi kalau melahirkan bikinnya gitu. Ayo sana nggak apa dekat sana. Apa tadi Pak namanya? Sudung. Tempat melahirkan babi ya? Ya, itu jadi kalau dia di situ dia galak. Jadi kalau ada gerakan-gerakan dia akan itu kejar. Kami menemukan banyak jejak banteng Jawa, bahkan sarang babi hutan. Sampailah kami di lokasi. 1 jam cari. Berhenti dulu. Oh, ini dia. Kan bikin lucu-lucu sendiri. Kamera dalam kondisi baterai yang sudah habis. Di depan kamera terdapat pasak penentu jarak satwa. Kali ini hanya kijang saja yang terekam dalam kamera. Kami hendak kembali, namun hal unik muncul di depan kami. Kami berhenti melihat sarang kecil dengan 3 buah telur di dalamnya. Ya, tentu saja yang kami lakukan adalah memasang kamera dari jauh untuk memantau sarang tersebut. Kami menunggu hingga 2 jam untuk mengetahui penghuni sarang tersebut. Mantap, penantian kami terbayar dengan hadirnya burung seriwang Asia yang datang untuk mengerami telurnya. Kami kembali dengan berjalan kaki sambil mengamati satwa lainnya berterbangan di atas kami. Nampak burung kangkareng sedang bercengkrama di atas pohon gebang. Ya,
pohon yang hanya sekali berbuah dan berbunga dalam puluhan tahun lamanya. Sesekali, julang emas dan burung lainnya terbang begitu saja. Bahkan, kami melihat merak hijau melenggak-lenggok bebas di sana. Kan gini sangat kan. Tapi paling SCC ya untuk Hari selanjutnya, kami lanjut dengan riset aktivitas harian lutung Jawa yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Tak butuh waktu yang lama bagi kami untuk menemukan kelompok lutung Jawa yang menjadi objek riset kali ini. Mereka berada di daerah camping ground Resort Mancur. Sama seperti di Taman Nasional Ujung Kulon, kami mengamati perilakunya selama 6 hari. Cuaca yang ada cenderung cerah yang memudahkan dalam tim mengamati segala aktivitas lutung. Meskipun demikian, tim dihadapkan dengan tantangan gatalnya kutu babi dan rasa was-was kami untuk berebut ciki dengan makaka yang selalu mengintai logistik kami. si Usil mau masuk mobil. Ngintip mobil dong. Tak jarang, kami melihat kelompok lutung lain menyeberang kabel sebagai jalan lalu lintas mereka. Bahkan, tak jarang juga kami mengamati perkelahian dua kelompok lutung setiap sore yang memperebutkan daerah teritori untuk beristirahat. Riset yang kami lakukan sama dengan riset pada ekspedisi sebelumnya. Kami mencatat segala aktivitas yang mereka lakukan, mulai dari bangun dari tidur, Ini enggak enak. lokomosi, mencari makan, bermain, berkegiatan sosial, defekasi, urinasi, dan sampai mereka tertidur kembali. Lutung Jawa ini cukup produktif, sehingga tak jarang yang mulanya kita berada di lokasi camping ground dengan naungan pohon trembesi, berpindah lokasi menuju liarnya hutan bambu mengikuti pergerakan lutung Jawa. Dalam hutan itu, sembari kami menunggu lutung yang sedang tertidur, kami melihat berbagai hal unik di dalamnya. Mulai dari jejak banteng Jawa, hingga burung serigunting batu terbang dengan sembunyi-sembunyi. Pertama kali dalam hidup kami melihat anak lutung Jawa yang masih kuning terjatuh menuju tanah ketika sedang belajar untuk berjalan. Kami melihat sang induk yang menyayanginya turun menghadang kami untuk menyelamatkan bayi kecilnya. Riset aktivitas sudah selesai. Kami lanjut dengan menyisir kawasan, mencatat kondisi habitat yang ada. Gulung terus. Data yang kami butuhkan telah terpenuhi. Kami menyusun dan menganalisis data sementara dan mengarsipkan berbagai hal yang kami dapat. Tak terhenti dengan hasil riset yang telah dilakukan, kami lanjut untuk menuju lokasi-lokasi potensial di setiap taman nasional. Mau kemana, Pak? Oh ya. Tidak jauh dari lokasi penelitian, kami melaju dengan menggunakan motor trail selama 30 menit untuk menuju Pantai Pelengkung. Perjalanan menuju Pantai Pelengkung yang digadang-gadang sebagai destinasi wisata mancanegara. Lokasi Pantai Pelengkung tersebut berada di jalan paling ujung timur Pulau Jawa. Kami melihat ombak yang diburu oleh peselancar kelas dunia. Terdapat 6 ombak yang berada di lokasi ini, sehingga para peselancar yang datang dapat memilih ombak yang mana yang ingin ia taklukkan.
Keindahan lanskap yang masih alami seperti satwa-satwa yang mengasin memenuhi kadar garam tubuhnya menambah poin tersendiri bagi lokasi ini. Saat ini, kami duduk bersantai menikmati senja di penghujung Pulau Jawa. Kami kembali. Di perjalanan, kami melihat sepasang mata menyala di dalam kegelapan. Kami pikir ini adalah kucing besar. Kami memutar arah dan kembali untuk mendokumentasikannya. Sayang, yang kami lihat adalah indukan kijang yang sedang melintas. Malam semakin gelap, kami melanjutkan perjalanan menuju kantor resort tempat kami bermalam. Selain wisata mancanegara, Alas Purwo terkenal dengan aura mistis di dalamnya. Pagi ini, kami menuju Gua Istana, lokasi semedi bagi orang yang percaya dengan hal mistis di sini. Konon katanya, Gua Istana ini merupakan kerajaan bangsa jin yang ada di Alas Purwo. Di dalam gua, kami melihat teratak dan beberapa sesaji di sampingnya. Hujan tiba, kami turun. Dalam perjalanan, nampak pipa besar yang mengaliri air menuju resort mengalami kebocoran. Petugas yang ada bergegas untuk membetulkannya. Kami kembali menuju resort melewati hutan bambu yang rimbun. Kami menuju pantai Parangireng, melihat gambaran batuan alluvial karst yang terangkat menampilkan kondisi geologi Taman Nasional Alas Purwo. Sekarang kita sudah berada di Parangireng. Jadi lokasi ini adalah lokasi di mana tempat wisata religi dilakukan. Nah, di sebelah sana itu biasanya digunakan untuk ritual pada malam hari dan juga pada siang hari. Pantai ini terhubung dengan Pantai Pancur di belakang resort. Tempat kami mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Ya, sunset terindah sepanjang masa. Beralih menuju savana Sadengan yang merupakan habitat spesies kunci yaitu banteng Jawa dan dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan populasinya agar tetap terjaga. Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Alas Purwo selalu memastikan kebutuhan pakan, keamanan, serta pemeliharaan yang dilakukan secara rutin terhadap spesies banteng Jawa. Nampak pula keberadaan burung-burung langka yang berlalu lalang dan turut meramaikan ekosistem yang cukup besar ini. Dan menandakan bahwa jalannya ekosistem serta rantai kehidupan di dalamnya berjalan dengan baik. Kami terlibat di dalamnya membantu pemasangan pipa demi kebutuhan minum banteng Jawa. Adapun konservasi satwa lainnya yakni penyu yang terdapat di resort Grajakan. Beruntung, saat kami mendatangi lokasi tersebut, bertepatan dengan menetasnya telur penyu dan siap untuk menuju samudera lepas. Sehingga, kami menjadi saksi dari awal perjalanan hidup penyu tersebut. Di resort Grajagan terdapat 2 kolam yang berfungsi untuk memperlihatkan berbagai jenis penyu yang dikonservasi kepada para wisatawan yang hadir di lokasi tersebut. Berbagai perlakuan dibiarkan untuk memenuhi kebutuhan penyu. Antara lain, membuat racikan makanan untuk santapan piknik yang terdiri dari campuran bahan ikan segar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Senja pun tiba. Kami kembali ke resort Pancur, tempat kami bermalam. Hari berganti. Purnama tenggelam digantikan mentari pagi. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk mempelajari ekowisata yang sedang mati suri di Taman Nasional Alas Purwo. Lokasi ini berada di kawasan mangrove Bedul.
perjalanan selama 1 jam lebih, kami lalui menggunakan transportasi darat, menembus jalan Telasahan, dan disuguhi pemandangan hutan mahoni di sepanjang perjalanan. Sesampainya di lokasi, kami menyeberangi Segoro Anak menggunakan perahu untuk menuju Desa Sumber Asri dan bertemu dengan kelompok nelayan Barunajaya yang mengelola kawasan wisata tersebut. Iya, Pak. Di hutan mangrove ini, wisatawan dapat menikmati rute perjalanan air menggunakan perahu gondang gandung. Bak Sungai Amazon yang terbentang di daerah Blok Lore, wisatawan juga dapat merasakan sensasi melakukan kegiatan kanoing di blok tersebut. Di dalamnya juga dapat menampilkan berbagai burung migran di musim tertentu. Potensinya sangat luar biasa. Pantai itu banyak yang besar itu, tapi rata-rata sini di bagian depan itu di Sopor. Namun, masyarakat sekitar masih belum menyadari hal tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak Taman Nasional demi menghidupkan kembali sektor pariwisata yang ada di hutan mangrove tersebut. Iya bener. 18 November 2021 adalah tanggal pelaksanaan upacara galungan di Pura Giri Saloka, yang merupakan pusat kegiatan peribadatan bagi umat Hindu di Indonesia. Selain itu, di lokasi pura menyuguhkan adat tradisional yang membuat Taman Nasional ini memiliki nilai budaya dan religi yang patut dilestarikan. Lonceng pun berbunyi, menandakan bahwa peribadatan akan dimulai. Dan ini waktunya bagi kami untuk kembali ke penginapan. Perjalanan jauh ini mengajarkan bahwasanya dalam mengelola kawasan konservasi, kita tidak dapat egois dengan kepentingan pribadi. Kepentingan masyarakat sekitar dan kemitraan harus selalu dijaga untuk mencapai tujuan utama kegiatan konservasi. Perlu diingat bahwasanya alam dan seluruh isinya merupakan anugerah Tuhan yang harus kita jaga.